Assalamualaikum Sobat Agro, balik lagi bareng aku Tita Novia di channel YouTube Agrozin ID. Nah, sekarang aku lagi ada di Sentral Koi yang ada di Kabupaten Pangandaran nih, tepatnya di Inukoi. Menariknya, Sentral Koi ini berada di lingkungan pondok pesantren dan pemiliknya ini merupakan santri, alumni santri tepatnya, serta lengkap dengan budidayanya loh. Wah, kira-kira gimana kisahnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Sahid, seorang alumni santri yang kini memiliki yayasan sendiri lengkap dengan koleksi ikan koinya Sobat Agro. Kondisi pekarangan rumahnya depan masjid dan menyatu dengan asrama serta terdapat beberapa kolam ikan koi mengelilinginya. Sedap-sedap gimana gitu ya? Sebelum terjun di dunia koi, ketertarikannya pada ikan memang ada. Namun hanya saja sebatas ikan konsumsi seperti nila dan gurame. Namun pada tahun 2019, Kang Syahid bergeser pada ikan hias dan memilih mengoleksi ikan koi. Ya, Sobat Agro, memang ikan koi ini terkenal dengan ikan pembawa hoki. Namun, pandangan awalnya, Kang Syahid menyukai ikan koi dikarenakan warnanya bagus dan dirasa akan indah ada kolam ikan koi di halaman rumahnya. Sehingga beliau dapat sambil bertafakur mencari ketenangan hati. Ditambah dengan lingkungannya berada di lingkungan pesantren ini menambah kemantapan Kang Syahid untuk menekuni ikan koi tahun demi tahun. Perkenalkan, nama saya kalau di sini dibilang Kang Syahid atau dibilang Kang Inu. Kenapa dibilang Kang Inu? Karena ya namanya di sini Inukoi, makanya dibilang Kang Inu. Saya itu hobi untuk di bidang ikan sebenarnya udah lama. Dari mulai ikan konsumsi, dari mulai ikan jair, ikan mas, ikan gurame. Nah, tapi kemarin itu waktu corona lah, zaman corona sekitar 2019, itu kan di Pangandaran khususnya itu tidak boleh keluar masuk, akhirnya kebanyakan di rumah. Nah, karena kebanyakan di rumah, akhirnya ada temen kesini ngenalin ikan koi, ngobrol-ngobrol tentang ikan koi. Saya tertarik dengan ikan koi. Tertariknya kenapa? Pertama, ikan koi itu bagus untuk kesehatan. Kenapa ya? Terutama untuk mata itu. Ya banyak orang bilang ketika punya ikan koi itu membawa hoki. Nah, membawa hoki. Ya, kalau kata saya membawa hoki bagi saya sebagai penjual ya. Berarti kita hokinya ngejual ikan koi. Tapi hoki yang paling itu kita bisa bertafakur lah di sana, berbagai tentang keindahan alam dan juga ketenangan yang ketika habis kita bekerja selama satu hari full, misalnya ketika datang ke rumah kita ngelihat ikan warna-warni yang bagus, terus mendengarkan suara air gemericik, itu sangat tenang sekali. Mengawali dengan 10 hingga 20 ekor ikan koi, Kang Syahid merawat dan mengoleksinya satu persatu loh Sobat Agro, menelaah setiap permasalahan dari mulai kolam, air kolam, hingga makannya ia perhatikan. Sehingga ikan koi yang beliau rawat bisa sampai dewasa dan menjadi indukan. Memang tidak semua jenis ikan koi yang ia koleksi, hanya saja ada beberapa jenis yang menjadi ikonnya. Hobi pertama koi itu tentunya yang tahu itu gosanke, yang kategori gosanke. Gosanke itu apa? Kohaku. Biasanya kohaku itu yang hitam putih, merah putih. Nah, baru setelah itu merah putih hitam. Jadi yang merah putih hitam itu, kalau yang merah putih itu kohaku, kalau yang merah putih hitam itu sanke, ada yang soa itu nanti beda lagi corak darinya.
Cuman kalau pemula ya termasuk saya dulu ya senengnya gitu sama aku itu ada ini ikan yang saya dari kecil dari size 20 itu sekarang udah nyampe 70 bahkan sudah dijadikan indukan. Dari perawatan yang tekun inilah hingga menjadi indukan, Kang Syahid mulai memberanikan diri untuk membudidayakan ikan koi hingga memperjualbelikannya loh Sobat Agro. Walaupun Kang Syahid masih tergolong pemula, baru terjun kurang lebih 2 tahun di dunia koi ini, ia sangat menjaga kualitas ikan koinya. Karena tentu bagi penghobi ikan koi, pasti memiliki rasa kecintaan dan itu tidak bisa kita anggap sepele ya. Oh iya, itu sangat dijaga sekali. Sampai saya itu pingin yang kualitasnya bagus, saya datangkan ikan-ikan impor. Jadi indukan impor nanti keluarnya biasanya dibilang F1 nah, biasanya. Tapi entah apa penyebutannya. Yang penting kan bloodline kalau bahasa itunya, gennya itu bagus insya Allah. Tapi nggak semua dipastikan anakan itu bakal gede, tetap enggak. Itu tergantung dari seleksi kita juga. Makanya di dalam koi itu ada beberapa kategori, ada istilahnya grade A, grade B, grade C. Ada high quality, show quality. Itu nanti itu harganya tentunya akan beda. Jadi harga koi itu kadang yang kecil mahal, ada yang besar murah. Itu karena tergantung kualitas tadi, show quality. Oh ini meskipun kecil tapi ini kualitas show, itu harganya melambung. Ketekunannya dalam dunia koi yang baru seumur jagung ini tidak bisa kita anggap sepele juga Sobat Agro. Jika berbicara tentang koleksi ikan koi dengan kualitas baik, Kang Syahid sudah memiliki indukan ikan koi yang baru 1 kali proses pemijahan. Bahkan ada indukan yang belum pernah melalui proses pemijahan loh. Apalagi ikan koi size dewasa di sini benar-benar dirawat Kang Syahid 2 tahun terakhir ini. Apalagi ikan koi size dewasa ini sudah mencapai ukuran 60 hingga 70 cm dan benar-benar dirawat oleh Kang Syahid 2 tahun terakhir ini. Dari ikan koi masih kecil hingga siap indukan seperti ini tentu memiliki harga yang cukup fantastis. Jika berbicara variasi harga, Kang Syahid menjual ikan koi dari harga 100.000 hingga puluhan juta rupiah per ekor loh. Belum lagi kalau ngomongin tentang koleksinya yang katanya pernah memiliki koleksi ikan koi yang koleksinya itu harga ikan koinya mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini tentu mengingatkannya pada perjuangan yang ia lalui. Dari proses pembelajarannya yang otodidak ini, Kang Syahid pernah rugi hingga 20 juta loh Sobat Agro. Tapi karena diawali dengan rasa cintanya pada ikan koi, semua dilaluinya dengan rasa syukur dan bahagia. Apalagi saat ini sudah mulai berproses pada edukasi ikan koi ke para santri di yayasannya. Kalau menurut saya suka semua. Kalau masalah kena penyakit ya wajar lah, namanya juga kita makhluk hidup ya, melihara makhluk hidup itu mah urusan Allah. Yang penting kita itu dalam pemeliharaannya ya dengan apa? Dengan sabar, tulus dan mencintai. Itu intinya. Ketika rasa cinta terhadap taruhlah di sini untuk apa itu, apapun itu, atau misalnya waduh ini kok pakannya sebulan habis segini, atau ini listriknya juga habis segini. Nah kalau udah gitu itu kan bukan dengan cinta lagi, itu akan merasa rugi. Tapi saya bilang suka semua ya karena saya itu hobi. Akhirnya suka semua apapun yang terjadi saya. Ya kalau dihitung-hitung untuk kalau hitung-hitungan rugi teh itu ada mungkin 20 juta saya yang ruginya. Ketika beli pertama itu saya beli
terus mati semua. Ada yang beli ratusan ekor, taruh dalam satu kolam untuk dibesarkan, itu mati. ada lebih dari 20. Tapi ya itu nggak menjadi rugi bagi saya, justru itu dianggap ya ini kuliahnya lah. Saya anggap ini kuliahnya. Iya. Gitu. Karena pengalaman lebih apa ya? Ilmu yang terbaik itu benar kalau menurut saya. Nah, kalau untuk ya itu mah seperti tadi saya bilang itu lumrah. Tapi kalau untuk tantangan sekarang ya, kalau sekarang kan udah mulai ke jual lah istilahnya. Berarti kan banyak yang harus ditempuh, mulai pemasaran di medianya atau apanya. Nah, proses lah. Saya nikmati, ikuti prosesnya, nikmati alurnya aja. Wah, Sobat Agro, ternyata selain penghobi dan penjual ikan koi, ternyata Kang Inu ini sering sekali mengajarkan edukasi tentang ikan koinya kepada para santri. Saksikan terus channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi-informasi menarik. Jangan lupa subscribe ya.